Halo adik-adik semua, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam Bina Iman Anak at Home. Hari ini, Kak Dinda dan Kak Darti akan menemani anak-anak untuk mendengarkan kisah Injil Markus tentang Bartimeus yang disembuhkan oleh Yesus. Sebelum kita mengikuti acara Bina Iman bersama-sama secara online, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari baru yang Tuhan Yesus berikan teruntuk kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk mengikuti Bina Iman anak-anak dan mendengarkan firman-Mu. Sertai dan bimbing kami agar dapat mengikuti dengan baik, agar firman-Mu yang akan disampaikan nanti akan menjadi cahaya dan turi teladan untuk kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, hari ini kita bertemu dengan Bartimeus, anak Timeus. Dia mengalami buta sudah lama. Pekerjaannya hanya mengemis, memohon belas kasihan orang yang lewat di depannya. Walaupun dia kekurangan dan tidak bisa melihat, tetapi mempunyai kekuatan yang besar untuk sembuh. Tiap hari dia berdoa supaya dapat sembuh. Kita semua sering mengalami sakit, kekurangan, dan kegagalan yang membuat kita sangat menderita, sehingga merasa sendiri dan tidak berdaya. Tetapi kita tidak boleh jatuh dalam kesedihan itu. Kita harus tetap mempunyai semangat untuk keluar dari kesulitan kita dengan berdoa dan terus memohon bantuan Tuhan Yesus. Walaupun buta dan tidak berdaya, Bartimeus yakin akan mujizat yang sering Yesus lakukan pada orang-orang miskin. Saat dia sedang duduk minta-minta, dia mendengar iringan orang bersorak-sorak. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, Bartimeus tahu bahwa inilah saat dan kesempatan baginya bertemu dengan Yesus. Sudah lama dia menunggu saat-saat ini, karena kabar Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, lumpuh, dan kemasukan setan sudah menyebar ke segala penjuru. Ia terus berteriak memanggil-manggil Yesus di tengah keramaian. Ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Yesus, kasihanilah aku."
Dengan iman yang kuat dan yakin untuk disembuhkan, walaupun dilarang oleh para pengikut Yesus, dia tidak berhenti berteriak-teriak memanggil. Malahan semakin keras ia berseru, "Anak Daud, anak Daud, kasihanilah aku." Akhirnya teriakannya itu menggetarkan hati Yesus. Dan Yesus memalingkan wajahnya ke arah Bartimeus yang sedang bertindak dengan imannya. Setelah Yesus memegang mata Bartimeus, dan dia berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itulah dia dapat melihat dan langsung melonjak kegirangan. Tanpa basa-basi langsung saja Bartimeus berjalan mengikuti Yesus bersama dengan pengikut yang lain. Dia sangat senang karena dapat melihat lagi, melihat sekelilingnya, terutama dapat melihat Yesus langsung. Nah, adik-adik semua, peristiwa ini menggambarkan bahwa siapapun yang percaya pada Yesus, dia akan terbebas dari segala penderitaannya. Asal percaya dan selalu berdoa, memohon belas kasih-Nya. Setelah Yesus memegang mata Bartimeus, dan dia berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itulah dia dapat melihat dan langsung melonjak kegirangan. Tanpa basa-basi langsung saja Bartimeus berjalan mengikuti Yesus bersama dengan pengikut yang lain. Dia sangat senang karena dapat melihat lagi, melihat sekelilingnya, terutama dapat melihat Yesus langsung. Nah, adik-adik semua, peristiwa ini menggambarkan bahwa siapapun yang percaya pada Yesus, dia akan terbebas dari segala penderitaannya. Asal percaya dan selalu berdoa, memohon belas kasih-Nya. Sekarang kakak ada permainan sedikit nih. Pasti adik-adik semua sudah menyimak cerita tentang Bartimeus. Coba urutkan 4 gambar-gambar ini sesuai cerita yang telah kita dengar tadi. Gambar pertama, Bartimeus sembuh. Gambar kedua, ia sedang duduk meminta-minta. Gambar ketiga, Bartimeus mendengar orang jalan berteriak-teriak menyebutkan nama Yesus. Dan gambar terakhir, Yesus sedang menyembuhkan Bartimeus. Ayo, siapa yang menyimak cerita tadi pasti dapat menebak urutan gambar yang seharusnya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu Dia sembuhkan. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, sekarang kita lihat ya jawabannya. Jadi, yang nomor 1, Bartimeus meminta-minta. Nomor 2, Bartimeus berteriak memanggil-manggil nama Yesus. Nomor 3, Bartimeus disembuhkan oleh Yesus. Yang terakhir, Bartimeus bergembira, bersorak karena telah dapat melihat disembuhkan oleh Yesus. Nah, adik-adik, sekianlah pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan
berdoa. Mari anak-anak, sebelum kita menutup acara kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus selama kami mengikuti Bina Iman anak-anak. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar tadi semakin menguatkan akan iman kami, akan kasih-Mu terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan, dan semakin percaya akan kekuatan kasih-Mu bahwa dalam nama Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.